Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat datang kembali di channel saya. Untuk video kali ini, di sini saya akan berbagi tips ya kepada teman-teman. Jadi, ketika teman-teman setelah mendapatkan mobil bekas, di situ ada hal yang penting perlu diperhatikan ya, terutama pada bagian radiator. Hal terpenting yang perlu kita cek itu pada bagian air radiator ya. Ketika kita baru mendapatkan mobil bekas, kita cek dulu untuk air radiatornya menggunakan apa. Di situ bisa dipastikan dulu apakah menggunakan air kolen ataukah menggunakan air keran ya, atau air biasa. Ketika mobil bekas tersebut menggunakan air keran atau air biasa, di situ teman-teman kalau bisa jangan langsung diganti pakai air kolen ya. Teman-teman bisa pastikan dulu ya untuk kondisi radiatornya ini bagaimana. Teman-teman bisa buka tutupnya. Kemudian dilihat untuk kondisi tutup ini karatnya ini ada enggak, banyak enggak gitu. Kemudian selanjutnya teman-teman bisa melihat di bagian dalamnya radiator, bisa menggunakan senter, disenterin kan. Di situ dilihat apakah karatnya juga banyak. Ketika banyak, di situ teman-teman kalau bisa jangan langsung diganti pakai air kolen ya. Karena ketika teman-teman langsung ganti pakai air kolen, di situ ada dua kemungkinan nanti. Kalau enggak radiator teman-teman itu bocor, kalau enggak gitu radiator tersebut karat-karat yang sudah rontok tadi akibat diganti pakai air kolen, di situ dapat mempengaruhi penyumbatan pada sistem sirkulasi pendingin ya. Seperti itu, atau sistem sirkulasi pada radiator tersebut. Ketika tersumbat, di situ dapat menyebabkan mesin mobil teman-teman ini menjadi overheat. Seperti itu. Maka dari itu sebelum teman-teman mengganti, alangkah baiknya cek dulu untuk bagian radiator tersebut kondisinya seperti apa. Ketika kondisinya tidak terlalu parah atau ketika tutup dibuka tidak ada karat, bersih dan dalamnya radiator bersih, teman-teman bisa langsung ganti ya pakai air kolen. Tetapi harus di flushing dulu, tetap dibersihkan dulu, baru diganti pakai air kolen seperti itu. Perlu teman-teman ketahui ya, ketika mobil itu menggunakan air keran atau air biasa yang sudah dilakukan cukup lama, di situ untuk karat yang ada di bagian dalam radiator, di situ sangat banyak ya. Karena untuk air keran atau air biasa di situ untuk kandungan yang menyebabkan karat itu tinggi, seperti kandungan mineral, zat kapur. Dan ketika teman-teman langsung ganti pakai air kolen, di situ nanti karat-karat itu akan luntur. Ketika luntur, di situ kalau enggak radiator teman-teman bocor, ya dapat menyebabkan penyumbatan pada bagian radiator teman-teman seperti itu. Itu memang terlihat hal sepele ya, tetapi itu sangat penting agar mobil teman-teman itu awet. Seperti itu. Kalau menurut saya ya, sebelum teman-teman melakukan peralihan dari air biasa ke air kolen, di situ teman-teman harus siapkan dana ya, jaga-jaga. Karena ya tadi, untuk jaga-jaga ketika teman-teman ganti dan karat itu rontok, di situ mungkin radiator teman-teman itu bocor ya. Kalau nggak gitu, karat tersebut rontok dan dapat menyebabkan penyumbatan pada bagian sistem pendingin. Kalau seperti itu kan nanti untuk dana yang dibutuhkan kan cukup banyak. Mending radiator bocor daripada mengalami penyumbatan di bagian sistem pendingin. Seperti itu. Itu kalau saran saya. Terima kasih. Semoga video saya ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan berguna bagi teman-teman. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.